Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur-dulur. Alhamdulillah jumpa lagi di Properti Klaten nggih. Semoga panjenengan selalu sehat, semoga panjenengan selalu bersemangat untuk hari ini dan seterusnya nggih. Nggih dulur, biasanya kita kan bicara tentang properti ya, yang khususnya dijual di area Klaten. Kadang ada Solo, banyak properti yang dijual di channel ini, tapi hari ini kita mencoba mereview dengan motivasi atau musahabah diri khususnya untuk agung pribadi. Ya dulur, kita akan mereview tentang bagaimana menghilangkan maksiat dalam tempo singkat dari diri kita, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini masih terlena dengan sifat ego atau kemanusiaan atau nafsu ya, yang tidak bisa dikendalikan oleh keadaan kita, khususnya apabila lingkungan kita atau lingkungan panjenengan itu banyak hal-hal negatif, banyak kemaksiatan ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, bisa jadi panjenengan punya niat untuk bisa melepaskan, tapi tidak tahu ilmunya, tidak tahu pengetahuannya, atau tidak tahu metodologi yang akan dipakai. Nggih, tapi sebelumnya izin, ini Agung hanya sekedar muhasabah diri. Kalau memang ini baik, monggo bisa dipakai. Kalau memang itu belum baik atau kurang sempurna, monggo disempurnakan, gitu. Karena apa? Pada dasarnya adalah semua itu kembali kepada diri sendiri. Jadi hakikat kesadaran itu adalah hakikat yang di dalam diri sendiri. Nanti akan kita bahas di topik yang lain ya, tentang kesadaran diri. Sekarang kita melepaskan apa yang akan menjadi keinginan kita atau nafsu kita yang berlebihan, yang harus dilaksanakan pada detik itu juga. Sebetulnya dulur, itu mudah banget nggih, kalau kita bisa punya ilmunya, kita punya metodologinya, kita punya pengetahuannya. Jadi sangat mudah untuk kalau kita kepingin melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan atau bully atau korupsi atau hal-hal yang dilarang agama atau negatif atau kriminal, itu kan belum kejadian. Nah, sebelum kejadian itu panjenengan cukup menambah satu kata aja, satu kata yang itu luar biasa dahsyat bila panjenengan bisa merefleksikan diri itu untuk setiap harinya. Contoh gini, misalkan saya melakukan kejahatan, berarti kan itu ada kejahatan, berarti kata jahat, ya toh. Nah, dalam jahat itu jenengan tambahi kata-kata maha, sehingga yang terjadi apa? Kata-katanya maha jahat. Padahal Tuhan itu jahat apa enggak? Enggak, apalagi kita jahat. Nah, demikian juga seterusnya. Apapun itu yang Anda lakukan, yang panjenengan kerjakan, depannya dikasih kata maha. Misalnya mau mencuri, berarti maha mencuri. Apakah Tuhan maha mencuri? Tentu tidak. Nah, itu untuk bisa melepas remnya. Mau korupsi, berarti tambahi kata maha, maha korupsi. Apakah Tuhan maha korupsi? Tentu tidak. Nah, demikian juga seterusnya dulu. Semakin panjenengan sering menggunakan kata maha, semakin panjenengan akan terbebas dari kemaksiatan. Semakin panjenengan akan terbebas dari kejelekan, keburukan, bahkan melanggar undang-undang atau kriminal. Itu bisa dibuktikan nanti panjenengan untuk bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Sehingga apa? Kata-kata maha itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan secara otomatis. Kalau sudah otomatis, akal pikiran atau nafsu tadi itu tidak akan bisa berpengaruh, karena yang bicara adalah kolbu. Nah, jadi nanti kita bahas di lain waktu ya, kesadaran kolbu itu seperti apa. Hari ini kita bahas tentang masalah panjenengan mau melakukan kejahatan apapun lah, mau melakukan kejahatan, kemaksiatan, kriminal, hal-hal yang negatif, depannya dikasih kata maha, sehingga apapun itu pasti jenengan akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10.000 kali, dan akhirnya akan menjadi tobatnya secara total. Karena apa? Karena sudah di dalam kolbunya, sudah dalam kolbu. Karena hakikatnya manusia itu kan ada kolbu yang di dalam, dan itu tidak bisa diintervensi oleh akal pikiran. Kita melakukan kejahatan karena akal pikiran, kita melakukan keburukan karena nafsu, karena ego, karena hal-hal yang berhubungan dengan MBS. MBS nanti kita di tempat yang lain ya. Jadi sekilas kata adalah
mindset, body, dan soul atau jiwa. Tapi hari ini kita bahas tentang bagaimana melepas semua hal yang negatif. Mulai hari ini panjenengan bisa menggunakan kata maha. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang panjenengan kerjakan, beri tambahan di depannya adalah kata maha. Sehingga ketika panjenengan kerja semangat, maha semangat, oh berarti Tuhan ini, berarti ini Tuhan. Panjenengan mau melakukan menolong, maha menolong, oh berarti ini Tuhan. Panjenengan mau melakukan memberi, oh maha memberi, berarti melakukan kerjaannya Tuhan. Nah, banyak hal dulur. Kalau jenengan bisa selalu berkata maha di depannya sebelum kata kerja tadi, insya Allah, dan saya yakin pasti jenengan akan selalu bertobat dan selalu terhubung dengan frekuensi ketuhanan, yaitu yang maha besar. Oke dulur, hari ini saya kira cukup ya. Semoga hari ini panjenengan bisa selalu sehat, bisa selalu kuat, bisa terlalu bersemangat, dan jangan lupa katakan maha apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, dan apapun yang ada dalam niat diri. Pastikan 7 hari ke depan panjenengan sudah terbebas dari kemaksiatan, terbebas dari kejelekan, terbebas dari kriminal, dan terbebas dari hal-hal yang merugikan orang lain. Cukup satu kata, maha. Apapun itu, sertakan maha. Sehingga ketika maha itu sering Anda dengungkan, sering Anda katakan, sering Anda ucapkan, otomatis akan masuk ke dalam kolbu. Nah, dari situlah nanti jenengan bisa merubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Proklamasi. Hahaha. Oke dulur, matur suwun, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang. Jangan lupa tetap ikuti Properti Klaten. Ada yang sebagai jualan properti, ada yang sebagai kata-kata muhasabah diri, khususnya untuk Agung pribadi, agar tidak lupa bahwa kebaikan harus di-share, kebaikan harus terus-menerus ditebarkan di sekitar kita, khususnya di lingkungan keluarga kita. Matur sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat berdaya dan terus berkarya. Matur sembah nuwun.